Ya, teman-teman, kembali lagi di tanggal 15 bulan Maret tahun 2025 ya. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun kolom-kolom komentar yang sudah dikasih tanda lope berarti mau akan saya bahas teman-teman ya. Dan yang belum dikasih tanda lope berarti sudah saya baca cuman belum sempat ataupun harus saya teliti dulu teman-teman ya emiten-emitennya apakah ada indikasi apa teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Mungkin di lain kesempatan akan kita jawab juga teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya selama ini telah berkomentar, telah melakukan like, telah nge-share teman-teman ya. Terima kasih ya. Terus kepada teman-teman yang telah melakukan subscribe juga terima kasih sampai detik ini ya. Yang lama luar biasa, yang baru terima kasih. Yang telah mendonasikan berupa super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Saya doakan juga dalam keadaan sehat teman-teman bersama keluarga serta mendapatkan keberkahan. Oke teman-teman ya, kita langsung bahas aja teman-teman ya. Ada emiten apa ini? Baik, kita mulai dari terakhir ACES ya. Sekarang TPIA teman-teman ya. TPIA. Weekend sambil santai teman-teman ya. Oke, untuk TPIA perhatikan teman-teman garis penurunannya ya di angka 6.600 berapa nih? 6.645-an teman-teman ya, itu ada area penurunan. Terus di bawah juga ada di sini dekat nih. Di seekor merah di 6.700-an ya, itu adalah area penurunannya juga. Untuk MA-nya sedikit sudah mulai dibelokkan teman-teman ya. Kemarin walaupun ada penurunan tanggal 14 ternyata di sini si MA sebelumnya sudah mulai dibelokkan teman, tidak menuju ke bawah lagi, sudah mulai datar. Karena kenapa? Mungkin di sini karena ada si bandar lokal, si bandar lokal yang ngedorong teman-teman 2 hari ini. Terus beberapa hari ini si Poren juga terus ngedorong walaupun endingnya waktu tanggal 14 itu si Poren keluar hampir 12,3 miliar ya. Untuk lokalnya sekitar 2.900 untuk pengeluarannya. Kita cek tanggal 14 untuk Foren siapa yang ngejual, ada AK, ada ZP, ada AG, tetapi si LG sudah mulai masuk walaupun sedikit ya. Nah, di sini ada domestik yang keluar siapa LG ya. LG sebagai bandar, mungkin teman-teman di sini bagian daripada bandarnya. Ada si Ayat, ada si Kai sebagai SCP juga sebagai bandarnya sudah melakukan penjualan. Tetapi di sini PDYU sudah mulai masuk, apalagi DX sudah mulai masuk. PD walaupun terisolir bukan terisolir walaupun terindikasi lita teman-teman, tapi di dalamnya suka ada yang namanya bandarnya teman-teman, sama seperti halnya di EP teman-teman ya, di EP juga sama seperti itu teman-teman ya, atau enggak di YP teman-teman ya. Nah untuk TPIA pada bagus kemarin sudah smart money sudah mulai kumpul teman-teman. Perhatikan ketika sudah mulai kumpul seperti ini biasanya tidak lama lagi dia langsung di up teman-teman. Mungkin nunggu 3-4 hari di up lah teman-teman ya. Nah ini sudah bikin step 1, step 2 dan ini step 3. Kalau dia tidak jebol berarti jadi bikin step 3 teman-teman ya. Tetapi kalau jebol berarti dia mau turun ke step 2. Artinya ini yang jadi step 2-nya nanti ke depannya. Kalau dia jebol teman-teman ya. Nah secara MA sih masih bawah posisi di MA 10-nya di atas candle, artinya masih downtrend, tetapi secara arah dia sudah mulai lurus. Artinya mudah-mudahan di bagian daripada sideways ya. Mudah-mudahan mereka sideways di antara 7.180 sama di angka sini nih teman-teman, di angka step 2-nya di angka 6.600. Mudah-mudahan step di situ ya. Karena bandar Poren juga sudah mulai akumulasi di TPIA ini. Dan lokal ada 2 hari akumulasi, 1 hari pembuangan, artinya masih ada sisa satu akumulasi teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai bagus, artinya sudah mulai bisa lah teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ini sudah bikin step juga, step 1, step 2 ya. Mudah-mudahan ini menjadi tidak terjerumus lagi ya bisa ke angka 6.300 ya, mungkin akan downtrend. Tapi kalau secara dorongan teman-teman si MA10-nya sudah mulai datar, artinya sudah mulai diperhitungan lah teman-teman. Apalagi kemarin meninggalkan jejak kenaikan di angka 7.000 ya. Itu ada gap kecil teman-teman. Yang paling besar itu di sini di angka 7.100. Maka akan saya bikin target di sini teman-teman ya. Untuk melewati target terkecilnya teman-teman di sini. Tanggal 15 ya. Nah, ini adalah target yang akan saya perhatikan teman-teman di sini ya untuk target kenaikannya. Nah, apabila sudah mulai naik berarti ke bukit kecilnya sudah dilewati, dia menjadi step ketiga teman-teman karena tidak bisa melewati step yang di 6.700. Walaupun ini ada area penurunan ya, dia teman-teman wajib dikunjungi juga, mungkin nantilah setelah naik baru ke bawah lagi gitu kan. Pinginnya seperti itu.
Target utama ada di 9.500 untuk TPIA ini ya. Oke, jadi secara akumulasi Bandar Foreign akumulasi walaupun ada pembuangan 12,3 miliar tapi akumulasi lebih besar daripada pengeluarannya. Begitupun dengan lokal sudah mulai akumulasi ya. 2 hari akumulasi, 1 hari pembuangan. Artinya masih ada sisa akumulasinya. Apalagi di sini foreignnya teman-teman ya. Yang ngebuangnya lumayan besar juga sih teman-teman. Cuman kalau teman-teman perhatikan ya dari tanggal sini nih, dari tanggal 3 Maret kita cek deh. Tanggal 3 Maret. No. YU ngambil 95 miliar, DP ngambil 80 miliar, EK ngambil 21 miliar. Artinya ini broker besar semua teman-teman yang ngambilnya. Kalau kita cek dari tanggal 13 sama 13 ya 12 untuk lokalnya masih menyisakan si PD teman-teman sama si DX ya. PD masih banyak teman barangnya ya. Walaupun si Agi keluar tapi si PD sudah mulai. Walaupun ini bagian daripada retail tetapi di dalamnya ini ada bagian daripada bandarnya teman-teman. Mudah-mudahan cepat di ke MA 10-in aja teman-teman ya. Soalnya ini masih posisi downtrend sebenarnya teman-teman ya. Makanya ini mungkin akan terjadi sideways sebentar teman-teman karena si MA 10-nya sudah mulai istilahnya sudah mulai menuju ke tengah teman-teman ya. Oke teman-teman, secara salah terusnya kemarin itu di up nih ya, tinggal nunggu 1 atau 2 hari lah teman-teman karena si Smart Money juga semuanya masuk teman-teman ya. Bandar Foreign masuk, lokal masuk sedikit, mudah-mudahan dengan masuk sedikit tapi bisa di up. Ini juga Foreign sangat berpengaruh teman-teman di TPIA ini ya. Jadi setelah sekian lama tidak ada Smart Money yang masuk ya, per tanggal 11 sudah mulai masuk, artinya sudah mulai bisa dilawan lah teman-teman Smart Money ini. Oke, TPIA bagus ya untuk pungutannya. Lanjut ada BRPT. BRPT. Ini Mr. PP teman-teman ya. BRPT sudah melewati takdir penurunannya teman-teman dan sudah melewati. Ya kita hapus ya. Tinggal satu lagi nih di angka 7.774 teman. 75 lah teman-teman ya. Kalau dia sudah tembus itu berarti sudah mulai downtrend teman-teman. Artinya apa? Ini sudah mulai mau ke bawah lagi. Kecuali kalau besok ada penahanan di area pengambilan sekarang ataupun di angka 7.700-nya ada dorongan yang mungkin bisa melewati EMA 10, mungkin itu akan pertanda uptrend karena secara EMA sudah mulai datar teman-teman ya. Mudah-mudahan ini terus didorong ya. Isian bagaimana? Isian Bandar Foreign cenderung ngambil tapi ada pembuangan tapi terakhir yang ngambil 1,9 miliar. Kita cek untuk tanggal 14-nya. Untuk Foreign ada ZP ngambil 4,4 miliar. Ya sedikit ya, 9,9 juta aja. Ya berarti si JetPack teman-teman yang mimpin per hari kemarin itu ya. Mudah-mudahan dengan si Foreign yang sudah mulai ngambil lagi di pertanda si BRPT akan di-up kembali karena ini gap yang sangat lurus teman-teman gap yang sangat lebar teman-teman di angka 911. Targetnya 1.200 teman-teman di sini nih. Target saya 1.200 ya untuk si BRPT ini. Ini target keduanya di sini teman-teman ya. Target selanjutnya di sini nanti di sini juga nanti endingnya di 1.200. Itu target yang saya akan targetan dan akan terus saya kawal teman-teman ya. Ini kuartal 4-nya udah keluar belum ya? Ini mah sudah dipastikan milik Bandar teman-teman ya. Istilahnya kalau sudah PR rasio sampai ratusan begini mah udah pasti milik Bandar lah teman-teman ini ya. Belum ya, belum keluar ya. Oke teman-teman, jadi secara akumulasi si Bandar Foreign juga masih sudah terus akumulasi, Bandar lokal juga terus akumulasi dan Smart Money sudah mulai kumpul kembali. Apalagi kumpulnya sudah mungkin lama, ini pertanda mau di up teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya Smart Money ini si Bandar lokal atau si Foreign ada lawannya karena Smart Money juga sangat berpengaruh ketika pengambilannya banyak teman-teman ya. Ingat kalau Smart Money itu bisa dari golongan retail tapi dia atas nama institusi biasanya teman-teman ya. Jadi BRPT kalau diurut teman-teman dari tanggal berapa nih? Tanggal 23 Desember sebenarnya dia terus ngambil ya teman-teman si Foreignnya. Begitupun dengan lokal sebenarnya masih ada di dalam. Artinya masih banyak barangnya teman-teman si BRPT ini untuk barang-barangnya. Kalau dia turunin ke bawah mungkin sengaja untuk mengambil harga lebih bawah lagi. Nanti juga di up kok teman-teman. Yang penting jangan jebol area 7.700-nya ya. Saya tidak punya tahanan lagi. Nanti kalau sudah jebol baru kita akan cari tahanan lagi. Saya prediksi optimis lah teman-teman si BRPT ini bisa di up ya. BRPT kita lihat untuk 1 tahunan sudah murah banget teman-teman ya. Nah untuk 10 tahunan ternyata dia bermain di antara murah sama harga wajar. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi, harga wajar aja 1.300. Saya juga hanya menarikkan ke angka 1.200 saja di bawah harga wajarnya atau di bawah harga tengah karena si BRPT ini melihat kebiasaan itu tidak lepas daripada harga tengahnya. Jadi kalau teman-teman
menarikan harga tengah masih bisa kejemput teman-teman. Makanya turun dikit tensinya 1200 sudah cukup teman-teman ya. Karena sudah beberapa kali dia tidak bisa menembus overnya, artinya hanya berkutat di antara harga wajar lebih dikit dah teman-teman ya. Dari harga wajar lebih dikit. Kebanyakan dia bermainnya di angka harga wajar ke bawah ke harga murahnya. Tapi harga murahnya baru tersentuh setelah kenaikan itu waktu bulan Maret tahun 2020, sudah lama, masuk ke 5 tahunan ya. Optimis teman-teman ya, ada pantulan lah, soalnya si MA10 juga sudah mulai datar, tinggal ada dorongan aja menjadikan si BRPT ini bisa di-up lah minimal ke angka 831 teman-teman untuk kenaikannya, karena ada smart money yang sudah mulai masuk. Nah itu teman-teman ya, cuan sekarang teman-teman ya, cuan cuan sangat lebar, ini pasti ketutup teman-teman, dan juga sebenarnya sudah target saya sudah tercapai gitu teman-teman. Cuma ini bagian babak kedua lah, intinya babak kedua ya. Oh gini aja ya teman-teman ya, target yang kedua kali gitu ya teman-teman ya. Ini pasti kesini lagi teman-teman ya. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu, maka dia akan menjemput kenaikannya. Nah kalau teman-teman pingin kejemput, sebenarnya contohnya teman-teman nyangkut di harga atas ya, turun tensi aja sampai ke sini teman-teman ya. Saya kasih garis ini di angka 13 ribuan. Nah udah pasti kejemput karena gapnya sangat lebar sekali. Atau teman-teman punya dana lebih, upayakan di sini ya teman-teman, di angka 11.000 aja pasti kejemput teman-teman ya. Itu lebih cepat lagi kejemputnya. Karena yang suka saya bilang teman-teman bahwa emiten yang ada tokohnya itu cenderung dia akan up lagi teman-teman, walaupun secara fundamental tidak memungkinkan gitu. Tapi kalau secara bandar ya inilah istilahnya emiten yang dikuasain bandar teman-teman ya. Dalam posisi dia sebenarnya downtrend teman-teman, MA10-nya masih berada di atas candle tetapi lagi menuju ke atas. Nah itu teman-teman ya, jadi keunikan tersendiri, dia ternyata menutup PR-nya dulu, dia di angka sekarang itu ya, dia menutup PR-nya dulu. Untuk pungutan bagaimana, bandar lokal cenderung ngambil ya, terus bandar foreign cenderung keluar. Nah beberapa hari ini bandar foreign keluar teman-teman ya, dari mulai tanggal 10, satu minggu ini keluar teman-teman ya. Tapi bagusnya itu MA10 lagi menuju ke atas, di sini juga dia ninggalin gap ya, ini tanda-tanda kenaikan ya. Jadi gap ke bawahnya sudah ketutup teman-teman, tinggal kita gap atasnya. Saya pikir sih tinggal didorong aja teman-teman, karena si bandar lokal juga sudah mulai akumulasi lagi. Kalau dia jeblos di antara 6.690 teman-teman ya, ini adalah area penurunannya. Sudah dipastikan dia downtrend kembali untuk menuju ke angka 6.499. Bahkan bisa ke level 5.600 kalau dia sudah melewati 6.400. Tapi karena MA10 lagi menuju ke atas, saya pikir sih ini bisalah teman-teman, bisa ke ya sedikit lah ke angka 7.600 atau enggak melebihi 8.700. Sudah dipastikan dia sudah melewati istilahnya kenaikan sebelumnya, sudah dipastikan dia mau uptrend teman-teman, apalagi tidak terlalu jauh daripada MA200-nya. Cuman ya hati-hati ini, soalnya foreign lagi melakukan pembuangan teman-teman, hanya bandar lokal aja yang akumulasi. Smart money juga belum terlihat teman-teman ya, mungkin ini kenaikannya hanya kenaikan sementara aja, kecuali kalau nanti smart money sudah mulai masuk teman-teman secara membabi buta gitu kan, maka dia akan menjadi kenaikan yang sempurna teman-teman. Maka targetnya kalau tidak mau jauh ke angka 11.000, kalau ingin agak jauh dikit ke angka 13.000, kalau teman-teman ditahan sebentar sedikit bisa ke angka 14.000, tapi dengan shadow mungkin teman-teman ya. Manfaatin itu aja teman-teman ya untuk cuan ini. Lanjut, ada brand teman-teman ya, brand ini Mr. PP semua teman-teman ya. Brand secara MA masih datar teman-teman, MA 10-nya masih berada di atas candle, tapi dia menunjukkan tanda kenaikan. Pas banget di MA 10-nya ada si kepala merah teman-teman ya, itu target kenaikannya. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, ini pas banget di harga penurunannya yang saya gariskan di sini. Mudah-mudahan ditahan teman-teman ya, karena sudah beberapa kali kan di sini si ekor merah nih ditahan terus ya. Ini mudah-mudahan ada dorongan ya teman-teman. Tapi teman-teman perhatikan untuk bandar foreign-nya cenderung keluar ya. Ini bandar foreign cenderung keluar. Ada beberapa hari ini bandar lokal masuk ya. 3 hari masuk, 3 hari keluar, 1 hari masuk, 1 hari keluar. Cenderung dipermainkan teman-teman. Tapi secara pengambilan dia masih berada di atas. Artinya masih punya banyak barang. Begitu juga foreign, setelah pengambilan ya ada pengeluaran, ini masih punya banyak barang. Artinya masih dalam proses penurunan. Ini juga lagi sideway-kan. Mudah-mudahan sideway-nya tektokan antara 6.400 berapa nih? 6.470-an ya ke level 5.990-an di sini. Ke 6.000 pas lah, 6.030-an teman-teman ya. Karena ini dilihat dari bandar foreign-nya cenderung keluar. Kalau sudah mulai besok ada
pungutan lagi daripada bandar forennya, cenderung bagus teman, karena smart money sudah mulai berkumpul dengan baik. Perhatikan kita smart money sudah berkumpul dengan baik selama 4 hari dan dia melakukan sangat tinggi banget teman-teman, melakukan ada kenaikan yang sangat signifikan. Apalagi di sini ada gap yang sangat ditunggu-tunggu untuk ketutupannya teman-teman ya, ketutupannya ditunggu-tunggu untuk ditutup teman-teman ya, untuk si brand ini ya. Saya pikir ke sini bisalah teman-teman ya, ke target tanggal 19.02-nya teman-teman ya, karena gapnya sangat luas sekali. Ingat teman-teman, setiap bandar itu punya ciri khas teman-teman. Biasanya setiap gap itu ketutup karena itu adalah seperti yang apa ya namanya, seperti janji yang harus ditunaikan teman-teman. Janji secara tidak tertulis harus ditunaikan, karena ini loncatan teman-teman, loncatan baik ke atas ataupun ke bawah mereka harus ketutup teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk brand sementara ini masih ada pembuangan daripada bandar forennya, tetapi bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Cuman dia tidak terlalu signifikan pengambilannya untuk si bandar lokalnya. Tuh, kalau kita lihat tanggal 14 ternyata banyak teman-teman kita yang ngambil, tapi di sini ada CP, ada YU yang ngambil. Oke, teman-teman, jadi untuk brand ini tunggu aja teman-teman, kalau dia lolos teman-teman ya bisa ke angka sini, teman-teman, ke angka 65.400. Tapi secara EMA sudah mulai lurus, artinya sudah mulai ditransaksikan sideways teman-teman ya. Tapi smart money sudah mulai masuk dengan bagus. Nah, ini lawannya sudah ada, tinggal pungutan daripada bandar lokal dan foreign. Nah, itu tinggal cari pemicunya, dipastikan dia akan naik. Yang penting lepas daripada sudah mencapai 7.070 ya, untuk melepaskan diri dari bukit kecilnya, otomatis dia akan up kembali teman-teman. Manfaatkan itu. Oke, teman-teman, untuk brand seperti itu ya. Ada PTRO teman-teman. PTRO ini yang saya lagi tunggu kejatuhannya. Ya, lagi tunggu kejatuhan. Kenapa harus saya tunggu kejatuhannya? Karena dia sudah mulai mahal banget teman-teman ya. Jadi waktu stock split aja di angka 2 berapa nih? Di angka sini teman-teman ya, stock split di sini. Di angka 2.800 aja itu adalah sudah 28.000 kalau dikalikan 10, artinya sudah mahal banget. Ditambah lagi disuntik lagi ke angka 4.000, artinya kalau dikalikan 10 sekitar 40 ribuan ya. Makanya sedang dengan stock split kelihatan murah teman-teman. Makanya saya bilang sejarahnya itu kalau teman-teman perhatikan, dan saya pernah bikin video tentang stock split PTRO, berdasarkan sejarahnya itu dia pernah stock split teman-teman ya. Nah, dia itu di up duluan, baru dia dilongsorkan. Biasanya sekitar 50-70%. Ini kalau nggak salah, makanya saya akan kasih garis 70% di sini nih. Saya pikir 1.200 harus ke sini nih. Tapi ya tergantung bandarnya teman-teman. Tanda-tanda penurunannya sudah terlihat. Perhatikan di sini ya. Ini pucuk tidak pernah bisa dilebihi sama pucuk berikutnya. Ini juga pucuk tidak pernah bisa dilebihi sama pucuk sebelumnya. Artinya garis penurunannya sudah terlihat. Ini garis penurunan sudah dilampaui ya teman-teman ya. Ini target penurunan berikutnya ada di level ini teman-teman, di angka 2.700 kalau sudah tercapai dengan shadow. Nah, ini target penurunan pertama teman-teman di sini nih 2.500 ya. Apakah bisa ke sini? Jangan menjadi cenayang. Saya hanya memperkirakan aja, itu berdasarkan sejarah teman-teman ya. Sejarahnya sekitar 70%-an. Makanya untuk ke 1.200 mungkin bisa teman-teman ya. Kalau berdasarkan sejarah, karena waktu dulu stock split pun dia diturunkan sampai 50-70% ya. Di sini walaupun bandar lokal cenderung ambil teman-teman, tapi di sini foreign cenderung keluar. Perhatikan foreign keluar hari kemarin 292 miliar teman-teman ya. Itu adalah pembuangan terbesar selama berapa bulan ya, dari bulan Oktober teman-teman. Itu buangan terbesar ya hari kemarin itu. Yang mudah-mudahan setelah lepas daripada duitnya teman-teman ya, karena ada yang nerima. Ingat teman-teman ya, kenapa foreign keluar dengan signifikan? Karena ada yang nerima. Apalagi di sini terdeteksi NI ngambil 305 miliar atau 1 juta lot. Buat apa ngambil sebanyak ini kalau istilahnya si foreign itu mau membuang secara sia-sia. Begitupun si NI tidak akan istilahnya ngambil sia-sia teman-teman, karena dia juga punya tolak ukur teman-teman. Tidak mungkin kalau si NI tidak punya tolak ukur ya. Ini bagian daripada bandarnya teman-teman. NI sama DR sama IU ada bagian daripada bandarnya. Ditambah lagi si AGI ada keluar. Jadi walaupun masuk 305 miliar, tapi AGI juga sudah keluar dapat duit sekitar 10 miliar teman-teman ya. Apalagi AGI adalah sebagian daripada emiten-emiten yang ketokohan. Nah, biasanya diambil sama si AGI teman-teman ya. Oke teman-teman, PTRO seperti itu ya. Saya pinginnya dia turun teman-teman. Teman-teman kalau nyangkut di angka 4.000 masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman. Malahan ini akan lebih tinggi lagi nanti ke depannya teman-teman si PTRO ini. Kita cek deh PTRO ya. Nah,
Ciri-ciri emiten yang tidak akan punya ujungnya adalah tidak pernah menyentuh harga overnya. Cenderung dia diturunkan lagi, nanti tidak punya ujung, teman-teman. Artinya ada kesempatan nanti di harga tertingginya kembali, teman-teman ya, untuk si PTRO ini. Mungkin ini nanti di harga tengah gitu, teman-teman, kalau sudah ada kenaikan lagi. Biasanya kenaikan itu pelan-pelan, teman-teman, nanti turun lagi, tapi setelah dia istilah ke bawah banget, dia akan naiknya secara bagus, teman-teman, naiknya. Maka teman-teman kalau yang punya PTRO santai aja walaupun nyangkut di atas ya. Nanti aja kalau mau average di bawah aja. Kalaupun teman-teman tidak average dan cenderung si bandarnya ingin bermain di angka 2.800, teman-teman sampai ke atas, berarti teman-teman masih bisa kejemput, teman-teman. Cuman kalau ke bawah ini kan lebih enak. Ngangkatnya lebih enak dan lebih murah, teman-teman. Apalagi ada isu buyback. Buyback tidak mungkin di harga mahal, teman-teman. Pinginnya di harga murah, teman-teman ya. Oke, untuk PTRO begini teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau dia turun sampai ke level 1.200. Jarak beberapa tahun pun kalau dia turun ke situ pasti kejemput lagi. Lebih baik teman-teman kalau cinta dengan emitennya atau dengan suka dengan emitennya, teman-teman udah nanti aja kalau mau average ya. Kalau sekarang tunggu aja permainannya karena ini masih dalam proses harganya masih tinggi. Kalau teman-teman perhatikan di sini sudah masih tinggal dikit lagi teman-teman, mungkin ke harga tengahnya di angka 2.500. 2.500 di mana ya? Nah, di sini teman-teman di target penurunan saya di sini ya. Mudah-mudahan sampai sini indikasinya ada apa MA10 sudah masih berada di atas candle ya. Oke, teman-teman, jadi harapan PTRO itu cuma satu, saya pingin PTRO ini turun. Itu ya, bukan pingin PTRO ini naik, pingin PTRO ini turun. Tapi tenang, saya bilang yang di atas masih bisa kejemput ya. Karena emang ke bandar itu begitu, teman-teman ya. Ini semakin diturunin kan semakin diambil teman-teman sama bandar lokalnya ya. Oke, teman-teman, jadi PTRO walaupun turun santai aja. Ada GZCO, teman-teman ya. GZCO. Nah, kalau GZCO saya sering transaksi di sini, teman-teman. Apalagi kalau sudah harga sekarang nih, saya sudah mulai kalau saya ini bukan ngajak jual ya. Pengalaman saya di GZCO, saya pernah nyangkut di angka 106. Saya bilang, ini pasti naik lagi gitu kan. Dan betul kejemput dalam waktu 2 bulan kejemput. Oh, berarti di sini teman-teman. Dia turun lagi di angka 90-an gitu kan. Nah, dia naik lagi. Nah, ini sudah mulai di angka 90-an lagi, kemarin udah sampai level ke angka 88 lagi. Mungkin itu saatnya untuk kalau teman jangan sampai teman-teman kalau walaupun ada indikasi bandarnya, teman-teman kita sebagai retail harus ngikutin bandar. Bandar aja nyicil, teman-teman ya. Bandar aja nyicil, foreign aja nyicil, masa kita tidak katanya pingin jadi pengikut bandar teman-teman atau bandar homologi. Kenapa bandar nyicil teman-teman hanya ngambil satu kali gitu kan? Mereka aja berkali-kali ngambilnya. Nah, ini adalah nanti suatu saat apabila ada kenaikan pun dia akan kembali ke sini. Apa tandanya? Nih gap yang sangat luas. Terus di sini ada si ekor hijau, teman-teman. Ekor hijau adalah wajib dikunjungin. Nah, ini adalah area gede dikit ya. Biar pas. Udah pas nih. Udah pas, teman-teman ya. Nah, target kenaikan di mana di sini, teman-teman? Kenapa saya target ke 101 biar dia terlewati yang ini, teman-teman. Apalagi yang ada di sini ini. Sebenarnya di sini bisa, teman-teman, target di angka 100. Kita bikin target lagi di sini ya. Nah, biar kelihatan uptrend teman-teman ya, target. Udah bagus, teman-teman ini. Secara MA sudah mulai bagus, teman-teman ya. Perhatikan untuk MA-nya sudah mulai di bawah candle. Nah, ini juga tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di sini. Udah pastilah naik lah, teman-teman ya. Apalagi Smart Money sudah ngumpulnya keren banget di sini. Perhatikan ketika Smart Money kumpul, boom langsung. Ini juga sama Smart Money ngumpul, boom langsung ya. Tidak lama lagi nih up, teman-teman ya. GZL tidak lama lagi up kok. Ya, tenang aja teman-teman ya. Target kemerunan 30% tercapai dengan shadow-nya di sini, teman-teman. Ini 30% ya, dari sini ke sini 30% tercapai dengan shadow-nya. Apabila dia gagal, teman-teman, berarti teman-teman juga perhatikan nih GZCO ya. Di sini murah apa mahal? GZCO. Jadi kalaupun nyangkut dan dibawa ke bawah lagi, posisinya dia dalam posisi murah, teman-teman. Murah. Dia cenderung dari harga tengah ke bawah ke sini ya. Ini harga murah. Ya, walaupun sini masih harga murah di sini juga, teman-teman. Jadi ini kenaikannya tidak sampai lebih daripada 150 dulu, teman-teman ya. Upayakan teman-teman, udahlah kalau sudah naik kembali udah biarin aja, mungkin bukan rezeki kita, tapi teman-teman upayakan teman-teman yang nyangkut di 150-an masih bisa kejemput kok, teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman punya dana saatnya average, mungkin sekarang karena MA10 sudah mulai di bawah candle dan penurunan sudah sekitar 30%-an.
ya. Mungkin bisa di average, nanti mungkin teman-teman kalau dengan uang yang sama kemungkinan bisa harga di sini teman-teman, di angka 100-an masih bisa kejemput. Di sini ada gap kan teman-teman, apalagi target saya di angka 1100 1100 111.000 lah, 110.000 lah, 110 110 perak teman-teman, susah amat ya. Jadi GJCO secara smart money sudah mulai ngumpul bagus. Bandar bagaimana? Bandar lokal cenderung masih di atas. Jadi bandar lokal itu teman-teman walaupun ada penurunan tetap dia tuh ngambil dikit-dikit ya. Dia tidak menjualnya. Cuman Foreign aja yang ngejual kemarin ini. Nggak ada yang ngambil terus keluar dengan secara seksama gitu kan. Terus ada yang ngambil sebentar terus keluar lagi teman-teman. Tapi dia masih menyisihkan barang si bandar lokal, si bandar Foreign, perhatikan tuh. Dia ngambil ada keluar sedikit kan. Nah, dia masih ada sisa barangnya. Ditambah lagi smart money sudah mulai ada ya, seharusnya secara syarat harusnya di up. Secara syarat harusnya di up, tinggal tidak nunggu lama lagi. Andaikan dia ke bawah mungkin akan menjemput PR-nya dulu ke angka 89 sama di angka 88-nya. Karena dia ada meninggalkan penurunan di sini. Tetapi kalau dia naik lagi ke atas, suatu saat dia akan ke sini lagi, teman-teman ya, berdasarkan tanda-tanda penurunannya. Tapi saya pikir sih lebih baik ke atas dulu karena MA10 sudah mulai di bawah candle. Secara syarat harusnya di up, secara syarat teman-teman ya. Oke, GJT seperti teman-teman. Yang nyangkut di 150 masih bisa kejemput kok teman-teman, tenang aja. Ada WIRG teman-teman. WIRG. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya untuk WIRG. Nah, WIRG target penurunan yang saya inginkan sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman ya. Nah, sudah tercapai dengan baik. Terus tinggal satu lagi teman-teman di angka 96-nya ya. Ini juga sudah tercapai dengan baik penurunannya, bagus teman-teman ya. Nah, dia setelah penurunan ternyata meninggalkan jejak kenaikan di angka 108. Di sini saya tidak punya. Oh, ada sini dikit di sini teman, di angka 1286 itu ada gap kecil. Sini ada si kepala merah, di sini kepala merah, di sini ada si kepala merah juga cuma belum tercapai dengan gap. Belum tercapai dengan body. Artinya teman-teman nanti kalau sama shadow mah sudah ya. Harusnya sudah tercapai teman-teman ya, cuma sama-sama shadow aja. Yang tercapai itu di sini teman-teman ya, tanggal 24. Artinya si MT ini seharusnya sudah lolos teman-teman, sudah lolos ya. Ini sebenarnya saya ingin itu satu tik lagi ya teman-teman ke angka 97-nya, 96 ya. Untuk menutup gap ini kita gedein dikit deh, takutnya saya salah. Oh, pas banget di sini ya. Nah, saya ingin nutup di sini lagi teman-teman karena di sini ada si kepala kembar ya, si kepala kembar. Biasanya si kepala kembar itu 2 dari 3, ingat 2 dari 3 itu penurunan teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan si naik cuma 2 ya. Jadi 2 berbanding 3 atau enggak. Jadi setelah saya teliti ternyata di 2 kenaikan itu, di 2 kepala kembar itu ada kenaikan. Tapi kebanyakannya turun, 3-nya itu turun. Berbandingnya 2 berbanding 3 atau 1 berbanding 2 lah teman-teman ya. 1 naik, 2 turun. Saya sendiri mendingan turun dulu untuk menutup gapnya di 96. Dalam posisi juga ini dalam posisi downtrend, MA10 masih menuju ke bawah. Oke, MA10 menuju ke bawah. Tetap target masih di angka 154 karena belum tertembus sama body. Ya, harusnya waktu andaikan saya kemarin ketika mencapai targetnya ke sini dengan shadow teman-teman, saya lihatnya sama body, masih akan saya bilang target sudah selesai teman-teman. Selesai pengawalan ya, tinggal tunggu aja penurunannya gitu kan. Nah, teman-teman ini masih banyak target penurunannya ya di angka 96 yang kita bahas, terus di angka 88, 8889, 8281 bahkan di angka 78 adalah target penurunannya sama di angka 72. Sampai situ aja dulu karena kita akan lihat nih MA10-nya di mana dia ada putar baliknya ya. Saya pikir sih lebih baik di sini tutup dulu 96-nya ya. Saya pinginnya seperti itu ya. Kalau istilahnya bandara nggak mau ya udah gitu kan. Tapi target kenaikannya di sini. Tinggal teman-teman punya planning ya. Planningnya seperti apa? Oke, saya mau ngambil harga sekarang ya. Tapi kalau dia naik ke level sini akan saya jual karena MA10 lagi menuju ke bawah. Begitupun kalau turun ke level 88, apakah saya akan cut loss? Apakah saya akan biarkan ya? Terus apakah akan saya average harga berapa? Contoh seperti itu teman-teman. Jadi planningnya teman-teman harus ada ya. Nah, ini tanda-tanda penurunannya teman-teman yang harus saya buat teman-teman sendiri gitu ya. Lebih baik teman-teman seperti itu ada planningnya. Setiap pengambilan itu harus ada planningnya. Nah, saya pikir sini harusnya pingin saya nih. Ya kan MA200 teman-teman sebagai tolak ukur untuk uptrend. Kalau dia jeblos dikit teman-teman, tapi MA200 masih menuju lurus, artinya masih posisi uptrend. Dia hanya ngeprank dikit aja.
Karena banyak kejadian seperti itu. Tetapi kalau dia dipantulkan dan besok naik, teman-teman, berarti dia mau melanjutkan kenaikan bisa ke level lebih tinggi lagi. Di sini saya sudah tidak punya tahanan lagi untuk targetnya, hanya di sini aja, udah cukup di sini. Nah, bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung ngejual, bandar foreign pun sama, lagi ngejual, smart money belum ada. Nah, kalau mau masuk teman-teman, nanti contohnya biar perencanaan teman-teman tidak terlalu lama, tunggu smart money masuk. Nih, tunggu smart money masuk. Ketika smart money masuk tinggi, masuk di situ teman-teman. Karena kecenderungannya dia ketika smart money masuk, dia langsung up. Karena si bandar lokal ataupun foreign ada musuhnya. Kalau retail musuhnya mungkin sedikit, tapi kalau bandar lokal, kalau foreign, maaf salah dulu tuh. Kalau smart money atau istilahnya fund manager yang masuk, berarti kan modalnya besar. Jadi mereka bisa bertarung di situ teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi modalnya mereka besar juga. Jadi untuk KO atau enggaknya mereka bisa teman-teman melawan seorang bandar gitu kan. Makanya kalau emiten-emiten yang ada smart money-nya, teman-teman udah diincar tuh harusnya ya. Kayaknya smart money sudah terdeteksi masuk. Walaupun lama, teman-teman ya, cenderung lama, tapi endingnya kan luar biasa teman-teman untuk YIRG ini. Kita lihat YIRG ini adalah emiten yang seperti apa, Yusuf jelaskan. Nah ini teman-teman kalau mau ngambil, teman-teman ya, usahakan di sini 3 garis untuk 1 tahunan tentunya. Ini untuk 1 tahunan pastinya seperti apa? Oh lagi murah gitu kan, tapi masih ada harga murahnya di angka 81. Kita cek 10 tahunan. Jadi teman-teman walaupun ngambil kemarin di harga tingginya, contoh di level 193, masih terdeteksi murah. Karena apa? Murah banget malahan. Karena masih berada di bawah harga murahnya. Harga murah aja di sini, di merah yang ini teman-teman. Berarti sih kan murah banget. Berarti dia mau berjualan di harga murah bangetnya. Ini adalah emiten yang di-up duluan. Jadi teman-teman gak usah sampai atas dulu karena belum terbukti si bandar nguasain. Apa ciri-cirinya kalau bandar nguasain? Dia sudah bikin pucuk, lalu diturunkan bikin pucuk berikutnya. Nah ini sudah dipastikan ada bandarnya. Pasti dia akan diturunkan kembali. Nah ini belum ketahuan bandarnya sampai mana. Yang saya perkirakan itu bandarnya hanya menjual sampai titik dari sini nih. Di angka 221. Karena berdasarkan listingnya di sini. Awal titik awalnya teman-teman 225. Udah cukup sampai sini aja. Andaikan dia naik lagi, dia sudah sampai tinggi lagi. Nah, tunggu aja sampai ke bawah teman-teman. Nanti teman-teman ngambil di bawah lagi. Ya, ini ada emiten yang sudah di-up dan diturunkan. Artinya ini harus mengikuti mekanisme pasar. Dia harus mengikuti LK-nya. Atau nanti ketika LK-nya tidak masuk, PR rasionya gede, teman-teman, dipastikan itu milik bandar, jadi tidak akan berpengaruh sama LK-nya kalau sudah milik bandar. Tetapi kalau emiten ini mau disesuaikan dengan LK atau laporan keuangan atau fundamental, dia akan cenderung ngikutin itu, ya, ngikutin fundamentalnya. Nah, begitu teman-teman ya untuk menandai ini milik bandar atau tidak. Biasanya kalau yang milik bandar dari LK-nya, sorry, contoh ini YIRG gitu ya. Nah, dia ada positif atau negatif untuk net income-nya. Kita menandainya kita bikin mudah. Nah ini kan otomatis positif teman-teman. Tidak mungkin bandar ngikutin istilahnya kehendak bandar karena ini berpotensi fundamentalnya baik teman-teman ya. PR rasionya 14 masih standar kan, kecuali kalau PR rasionya sampai 1000, 100, 200, 70, 80 udah fix itu milik bandar. Biasanya laporan keuangannya jelek, minus terus tapi laporan keuangannya ada terus. Nah itu teman-teman yang disukain sama bandar itu, yang tidak ada fundamentalnya tapi sering naik itu, yang penting laporan keuangannya ada. Tidak peduli dia negatif, yang penting ada. Dan biasanya PR ratio itu besar teman-teman. Kalau mau negatif bukan negatif 1, negatif 2, tapi kadang negatif 100. Terus di sini PR rasionya untuk rata-ratanya 300, 200 teman-teman. Itu ditandakan dengan adanya yang namanya bandar. Tapi kalau ini PR rasionya kan 22. Sekarang PR rasionya berapa? 14. Berarti kan masih ada kesempatan sekitar berapa kali lagi tuh. Berarti ini mau ngikutin fundamentalnya teman-teman. Jadi kalau fundamentalnya baik, kecenderungannya di up. Nah, bagaimana cara menandakan kuartal berikutnya baik teman-teman? 18 ke 21 meningkat, 18 ke atas menurun. Nah, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan. Setiap LK yang keluar, kalau dia positif baik, biasanya melebihi kuartal yang sama tahun sebelumnya. Foreign suka masuk teman-teman ya. Foreign suka masuk.
Tetapi kalau jelek, indikasinya dia suka turun, bukan turun, si bandar poren malahan jualan. Biasanya seperti itu, teman-teman ya. Berdasarkan isu yang suka saya lihat, gitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan ya mungkin kalau kadang-kadang kalau poren sudah ketahuan seperti itu, dia akan membalikan keadaan, teman-teman ya. Saya bilang kan, bandar lokal ataupun poren, seorang bandarnya, dia itu cenderung mengerti akan pola pikir retail. Makanya dia suka berlawanan dengan retail, teman-teman ya. Seperti itu, karena itu punya langkah 10 kali lebih cepat daripada retail, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi WRG sementara dalam masa pembuangan dari bandar lokal dan poren. Perhatikan nih, bandar lokal ngebuang, bandar poren pun ngebuang. Tapi dia masih ada barangnya, teman-teman, untuk si bandar lokal. Maaf, si bandar poren masih ada barangnya. Kalau kita disedak dari bawah itu masih ada. Tapi kecenderungan keluarnya iya, teman-teman ya. Jadi ini masih dalam tahap fundamental aja, teman-teman. Harap ini aja, teman-teman, perhatikan fundamentalnya. Mudah-mudahan fundamentalnya baik, tapi dari indikasinya, teman-teman, kecuali kalau dia ngambil dengan banyak ya, indikasinya ini bisa LK-nya mudah-mudahan kalau secara pungutan ya, teman-teman ya, pungutan fundamental, poren cenderung keluar kan. Biasanya kalau fundamentalnya baik atau istilahnya LK-nya keluar dengan baik, suka ada pungutan teman dari bandar porennya ya. Jadi targetnya yang tinggi-tinggi ya, kesini aja dulu, kesini angka 229 sudah cukup teman-teman ya. Saya aja ke 154 teman-teman untuk targetnya ya, tidak tinggi-tinggi. Itu pesan dari saya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya WRG ya. Lanjut, ada elit. 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 Bukan elit global ya. Elit tanda penurunan sudah dilalui ya. Kita hapus ya. Karena tidak akan berlaku. Tanda kenaikan sudah dibikin di 234. Biarkan dia MA10-nya bertemu dengan MA20 untuk menandakan dia akan downtrend ya. Di sini ada si kepala kembar. Nah, ini kan sudah berapa persen nih teman-teman ya penurunannya? Kita cek. 35%. Harusnya ada pantulan, harusnya. Tapi kalau tidak berkehendak ya silakan aja, tergantung pada bandar ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan. Kenapa ada pantulan, teman-teman ya? Karena ada si bandar poren sudah ngambil ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan sedikit lah, mungkin akan ke level sini lah, angka 206 atau enggak, mudah-mudahan angka 237 ya. Karena secara MA masih posisi downtrend teman-teman ya. Masih MA10 sudah berputar balik dan menuju ke bawah. Begitupun MA20 sudah mulai dipelengkungkan, teman-teman, sudah melengkung dikit gitu ya. Dan perhatikan pengeluaran daripada bandar lokal cenderung ngebuang terus. Tapi bandar poren sudah ngambil, ada pembuangan, ngambil lagi, terakhir ngambil. Mungkin ini ada kenaikan sementara, manfaatin itu aja teman-teman ya, untuk buangan dari seorang poren. Nah kita akan lihat nih si BK bukan. Oh bukan teman-teman, bukan si BK ya. Kalau AK sama CC cenderung seperti seiring sejalan teman-teman ya. Nah mudah-mudahan ini si CC sudah ngambil lagi ya. AK ketemu AK 22 buang 16, CC ngambil 9 buang 4, artinya sisa barang teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ya, manfaatin juga teman-teman ya. Ada penurunan di angka 150 teman-teman ya. Ini kan kita tanya ini apakah ada pantulan atau enggak. Nanti teman-teman kalau ada pantulan manfaatin itu teman-teman untuk pantulannya ya. Kita ukur dulu nih dari sini ya. Sekitar berapa? 35% ya. Mudah-mudahan ada pantulan 35% ya. Mudah-mudahan. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk elit ya. Karena si bandar lokal sudah sudah ngambil tapi sisa doang. Net buy 288 ya juta teman-teman, miliar. Nanti teman-teman kalau ingin teman-teman ngambil lagi, upayakan nanti MA10 di bawah candle. Dan lihat dari smart money. Smart money kalau sudah mulai ngambil lagi, teman-teman, itu mungkin ada tanda-tanda kenaikan lagi. Tunggu 2-3 hari atau seminggu dia suka di up boom ya. Nah ini juga teman-teman sama ya, tunggu aja smart money masuk karena ini belum terindikasi smart money masuk. Biasanya kalau smart money belum masuk terlalu besar, teman kenaikan hanya sementara. Model ini mungkin karena untuk menjaga tidak kena suspend atau tidak kena UMA, teman-teman dia harus menaikkan sedikit, tidak terlalu downtrendnya terlalu signifikan gitu. Walaupun dia sudah memperlihatkan tanda-tanda penurunan ke angka 149. Nah kita lihat elit teman-teman ya. Elit. Nah, elit ini ada bandarnya, teman-teman perhatikan di up duluan,
dijebloskan, di-up lagi kan. Nah, nanti tunggu di bawah aja. Kalau yang ada bandarnya tingkat nih, bandarnya mau di yang babak keduanya mau dibawa ke bawah lagi atau angka setengah di sini di angka level 99, aku angka 117. Nanti ketahuan teman dia akan bermain di angka berapa setelah ada tanda tangan ketiga kali, teman-teman. Makanya tunggulah sampai smart money masuk. Itu saran dari saya. Smart money masuk, perhatikan, boom, naikkan, turun lagi. Smart money masuk tinggi banget, boom, ya. Biasanya kalau smart money tidak masuk, ya hanya karena sementara untuk menjaga dia tidak kena UMA ataupun kena suspend, biasanya seperti itu. Karena Banda Loka cenderung distribusi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk elit seperti itu ya. Dapat target di sini, teman-teman. Walaupun saya kalau kemarin saya bilang, kalau kemarin ini pas di body ini saya lihat, teman-teman akan saya bilang pengawalan selesai, gitu, teman-teman. Karena sudah tinggi ini, teman sini. Lihat nih, udah tinggi ya di sini. Nih udah tinggi banget ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini si elit udah ada LK-nya belum ya? Kok ke situ. Kita lihat elit. Tapi bukan elit global ya. Hanya elit-elitan. Nah, udah keluar, teman-teman ya. 9 ke 4. Nah, berarti kan kecil, teman-teman ya. EPS coba lihat. 8 ke 12 ada peningkatan. Nah, kita cek ya 14 elit itu 14, ininya 12, berarti masih mahal, teman-teman ya, masih mahal. Sekarang harganya masih mahal. Akan kita cek nanti untuk harga wajarnya, kita tandain di sini. HW itu artinya harga wajar, teman-teman ya. Chat. Nah, udah ya. Jadi elit kita akan hitung nanti besok harga wajar. Lanjut ada MSIN, teman-teman ya. MSIN. Grup MNC ini. Wih, sudah mulai diangkat, teman-teman, MSIN nih. 2 tanda kenaikan sudah dilalui. Kita hapus di sini, teman-teman, karena sudah dilalui. Perhatikan ini juga sudah dilalui ya penurunannya kemarin. Nah, udah saya hapus. Tinggal penurunannya sini belum ya. Di 567. Dia meninggalkan jejak penurunan enggak sih? Oh, ada sini, teman-teman, dikit nih. Ini area penurunan nanti ya. Nanti, teman-teman, jangan enggak nanti karena MA10 lagi menuju ke atas. MA10 lagi menuju ke atas. Ada target kenaikan di angka 1049, 1050 lah ya. Perhatikan bandar lokal dan bandar foreign cenderung akumulasi, teman-teman. Kalau dia terjadi kenaikan sampai ke 150, bagus. Kalau dia terjadi koreksi, tidak melebihi MA10-nya, cenderung juga bagus. Berarti dia akan menurunkan penumpang dulu ya. Nanti akan dilanjutkan kenaikan lagi. Karena apa? MA10 sudah mulai di bawah candle, MA20 sudah mulai di bawah candle, dan lagi menuju dan sudah menyentuh MA200-nya. Artinya MSIN ini dalam posisi uptrend, teman-teman ya. Tinggal teman-teman bagaimana caranya untuk masuknya. Kalau teman-teman masuk jangan sekaligus karena suka ada koreksi. Ya, lebih baik nanti teman-teman kalau ngambil, contohnya ngambil sekarang atau besok, teman-teman niatkan targetmu ke berapa. Jangan serakah kalau sudah begini. Kecuali teman-teman yang sudah di bawah, ambil di bawah, lanjutkan, teman-teman. Teman-teman yang belum kejemput, bersabar. Sebentar lagi yang nyemput di bawah-bawah 1.500 masih bisa kejemput, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya harga di angka 1.060-an, teman-teman ya, atau di atas sedikit, upayakan average aja ke MA200-nya di angka 900. Kalau teman-teman punya harga 9.300, mungkin itu bisa kejemput lebih cepat lagi, bisa ke angka, bahkan cuan ke angka 1.050, teman-teman ya. Karena bandar lokal dan foreign cenderung sudah melakukan melakukan akumulasi dan map up harga, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini target penurunannya nanti setelah target kenaikan. Target di sini, teman-teman, di angka 1.500. Kita cek MSIN ini posisinya di mana. Jangan sampai teman-teman ngambil juga dalam posisi mahal juga gitu, teman-teman ya. Kita harus berpikir realistis, teman-teman ya. Target 10 tahunan, 10 tahun. Jamnya kalau 10 tahun itu di angka 1.500 sama paling tingginya di angka 1.600. Jadi kalau saya kalau menargetkan ke angka 1.500 berarti sangat wajar, teman-teman ya. Karena tertingginya di situ 1.600. Jadi teman-teman turunkan tensi dulu, teman-teman. Kalau punya harga di sini turunkan tensi karena teman-teman ini ngambil di harga atasnya, 1.500 harga atasnya. Ya. Jadi teman-teman lebih baik turunkan tensi dulu ke level di bawah sinilah, teman-teman, di angka 1.200-an. Kalau di sini saya tidak melihat, cek di sini ada enggak tanda-tanda kenaikan. Sudah saya cek di sana, tidak ada tanda kenaikan di sini. Di sini tidak ada tanda kenaikan kecuali di sini doang, di angka 1.500. Jadi teman-teman lebih baik
turunkan tensi dulu, siapa tahu dia kejemputnya sama shadow ya. Jadi teman-teman harus punya yang namanya planning teman-teman ya. Oke. MSIN pungutan bandar lokal sama bandar planningnya bagus, dan saya nyatakan bahwa dari dulu teman-teman setiap emiten punya MNC, ketokohannya Bapak Mr. Heritanu, teman-teman, itu cenderung bandarnya ada. Ya, bandarnya ada karena EP, teman biasanya EP ataupun MG atau yang lainnya teman-teman ya. Tapi ini adalah punya bandar, teman-teman. Yang punya bandar itu biasanya ngambil serendah-rendahnya, buang setinggi-tingginya. Jangan sampai teman-teman bagian area pembuangan. Jadi walaupun teman-teman ngambil sekarang, sebenarnya masih dalam posisi agak mahal dikit karena lebih daripada harga tengahnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya saran dari saya untuk MSIN. Yang punya dari bawah, ikutin aja MA10-nya. Yang baru mau beli, teman-teman harap hati-hati dan gunakan planning, rencana mau seperti apa. Ya, jangan dihabiskan semua dananya mentang-mentang uptrend ya. Tetap harus pakai rencana. Karena ini kan mungkin ngambilnya tinggal sementara aja. Untung 3%, 4%, 5% udah buang aja. Kalau teman-teman takut, buang aja karena harganya sudah mulai di atas harga tengah, artinya sudah mulai sedikit agak mahal. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi MSIN ini dalam posisi di maaf dari bandar lokal dan poren. Kalau teman perhatikan, poren sudah ngambil si AKCCBK, EP sebagai bandarnya sudah keluar sebentar. Tapi saya bilang ini, AKCCBK ada sebagai poren teman-teman ya. EP juga sama, ada EP porennya. Kita lihat bandarnya. Walaupun EP keluar, tapi di strategi sini sebagai bandar juga ada yang masuk KICP sama SQ. Saya bilang EP bukan satu-satunya bandar, tetapi EP lah yang memegang kendali, ya. Jadi EP ngambil cenderung untuk mempertahankan harga, EP ngejual untuk mendapatkan duit, teman-teman ya. Karena barang EP itu banyak, teman-teman ya, tidak sedikit, banyak, teman-teman ya. Apalagi sebagai bandar. Teman-teman nanti kalau sudah turun kembali ya, kalau teman-teman mau ngambil, kan udah saya jelaskan untuk smart money. Ketika smart money sudah berkumpul, teman-teman sudah mulai nyicil. Jangan sampai malu untuk nyicil, teman-teman. Jangan belagu, teman-teman. Wah, ini pasti naik. Nah, itu sombong tuh, ya. Itu sombong. Jangan sampai begitu ya. Upayakan bandar aja nyicil. Mau bandar poren, mau bandar lokal, tetap nyicil, teman-teman ya. Dia sudah terukur. Masa teman-teman tidak mau belajar dari situ, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman belajar nyangkut malah nyangkut lagi. Upayakan teman-teman bersabar ketika ngambil sebuah emiten, teman-teman ya. Banyak yang membenci saham MNC, tapi kalau sudah naik diburu juga, teman-teman ya. Sebab itu teman-teman untuk MSIN cenderung dia lagi diakumulasi bandar lokal dan porennya. Lanjut, ada PACK 2040 minggu depan kejemput enggak? Nah, itu teman-teman ya. Saya bukan cenayang, teman-teman. Saya bukan cenayang, ingat ya. PACK teman-teman ngambil di harga berapa? Jangan sampai teman-teman bukan FOMO ya, ngambil di harga tertinggi lah teman-teman ya. Ada ini tuh kan, ini sudah tinggi banget. Ini sudah tinggi banget teman-teman ya harganya. Teman-teman ngambil 2040. 2040 sih masih di bawah ya. Tapi masih sudah keluar daripada harga, masih di harga mahalnya 2040 teman. Kalau pengen murahnya itu bukan murah. Di harga saja wajarnya 1.800 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngambil 1020 ya 2040 ya cenderung sudah sedikit di harga mahal teman-teman ya. Nah, ini adalah emiten yang di up ya dengan gap. Hati-hati. Ketika dia menyatakan diri teman-teman menyisakan ruang-ruang kosong seperti ini, maka disitulah akan terjadi penurunan yang sama teman-teman ya. Cenderung dia akan diturunkan sesuai dengan rongga-rongga yang kosong secara tidak sadar teman-teman ya. Perhatikan, saya memang menarikkan ke angka 3.330-an ya. Saya kasih garis di sini. Kenapa? Ini adalah pucuk teman-teman, pucuk ya. Pucuknya di sini 3.100. 3.000 berapa nih? Pasin dong. Ya 3.200 lah teman-teman, kurang lebih situ ya. Perhatikan dia tidak melewati yang tertingginya lagi. Ya, ada sekitar berapa poin lah teman. Kalau kita gedein dikit deh. Kita gedein dikit deh. Kita luasin dikit ya. Nah,
kita akan ukur berapa sih persenannya kemungkinan dia dinaikkan ya, berapa persen? 14%, 15%. Teman-teman nanti kalau di sini mungkin ada kenaikan sementaranya bisa ke level 15% ya. Nah, di sini teman-teman. Mungkin nanti ada kenaikan sementara di sini. Ataupun mungkin di atasnya dikit di sini teman-teman. Nah, di angka 2.500 ya. 2.000 berapa nih? 2.400-an ya. Ini kan lagi posisi downtrend, teman-teman. Perhatikan downtrend ya. Perhatikan dia tidak pernah melewati harga tertingginya kembali. Sama, teman-teman. Tidak pernah melewati. Ini belum terjadi ya karena masih ada tarikan. Ini tanda-tanda kenaikan di 2.500. Di sini tanda-tanda penurunan kita lurusin dikit biar pas di angka 1.600. Antara penurunan sama kenaikannya cenderung kelihatan sangat dasar sekali ya, 1.596. Ini kan kemarin itu ada aksi korporasi lah teman-teman, artinya ada isu-isu dan yang bukan dan lain sebagainya. Teman-teman juga mungkin sudah tahu isunya apa ya. Perhatikan daripada bandar lokal dan foreign, dia sudah berhasil jualan di harga atas. Perhatikan di sini sudah mulai jualan terus di foreign juga artinya foreign berhasil luar biasa di sini. Foreign dan bandar lokal cenderung berhasil. Siapa yang nerima? Perhatikan NIXLYJGR ya, XC bagus teman-teman keluar. Tapi teman-teman kita banyak yang ambil juga. Nah, ini nanti mungkin akan dinyatakan kenaikan sementara bisa ke level 2.400 atau enggak ke angka 2.200 teman-teman ya. Kalau teman-teman di angka 2040 mungkin ada kenaikan sementara masih bisa kejemput lah teman-teman ya untuk kenaikan sementaranya. Nah, teman-teman begini teman-teman ya. Maaf tadi terganggu sebentar ya. Nah, ini apakah seorang bandarnya akan melakukan strategi seperti apa? Apakah akan dia melakukan strategi berturunnya bertahap ya sesuai dengan step by step? Kan ini sudah step 1 sudah dilewati teman-teman ya. Ini step 1, ini step 1, step 2 contoh gitu ya udah terlewati. Ataukah dia memakai sistem suspend, teman-teman? Kalau suspend dia harus diturunkan dus langsung gitu kan. Mungkin 30%, 40% sampai 50% baru dia kena suspend dan melakukan penurunan. Ya, otomatis berarti teman-teman yang lain sudah mulai mau ngejualnya teman-teman ya. Atau dia mau diris tipis-tipis yang seperti saya bilang itu. Jadi naik turun nanti kenaikannya tidak melebihi angka yang lebih tinggi lagi. Model sini kan harga tertinggi nih. Ya, turun nanti agak turun dikit, naikin dikit lagi, turun dikit lagi seperti itu ya. Dibikin angka tangga penurun ya. Sepertinya itulah strategi yang suka digunakan sama seorang bandar teman-teman ya. Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa yang saya bilang bahwa si Foreign sudah melakukan penjualan, begitupun bandar lokal. Jadi teman-teman nanti kalau ada kenaikan sementara manfaatkan itu aja ya, karena posisinya sekarang lagi posisi mau downtrend teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti mungkin ke 2040 masih bisa 2040 teman-teman ya. Tinggal teman-teman ini kan sudah mulai ada kena bagus nih ya. Mudah-mudahan bisa kenaikan sementaranya di apa nih dilalui ya. Sampai ke sini lumayan 2.500. Tapi jangan tinggi-tinggi kalau teman-teman. Kan ini teman-teman sudah harganya sudah memang sedikit lagi menuju harga wajar ya, teman-teman di angka berapa nih 1.800 ya. Cuma teman-teman ngambil sudah di harga di atas harga harga apa namanya? Di atas harga tinggi teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada kenaikan sementara manfaatin itu aja ya. Syukur-syukur dibawa ke atas lagi ya. Nah, ini PR yang harus dikerjakan dua sama dia. Tapi kalau saya melihat saya cenderung kalau sudah emiten seperti ini ya udah saya akan melihatin aja. Kenapa saya akan pingin teliti, oh ini ternyata naik seperti ini. Nanti kena suspend, teman-teman. Oh, naik lagi, kena suspend lagi, kena FCA lagi, dinaikin lagi. Biasanya di sini teman-teman nih yang suka jadi masalah itu ya. Biasanya kalau dia sudah mau naik tinggi, si bandar punya target, teman-teman ya. Nah, kalau jika bandar punya target naik ke angka 3.000, berarti targetnya sudah terselesaikan dengan baik karena jualan di angka 3.000, teman-teman. Perhatikan ya. 3.000 semua mulai jualan ya, angka 2.800 jualan ya. Kecuali kalau dia sudah mulai ngambil lagi mungkin ada kenaikan sementara untuk mempertahankan agar tidak terkena suspend. Tapi cenderung si bandarnya cenderung pingin kena suspend di sini nih. Ini kena suspend. Jadi dia tidak akan ragu untuk istilahnya melosdolkan gitu kan ya. Jadi menurunkan ke level yang lebih rendah untuk kena suspend juga karena sudah biasa teman-teman ya. Ini kan seminggu kan kena suspend, seminggu kena FCA. Ini sudah si bandar lokalnya, si bandarnya cenderung dia istilahnya menabrak aturan BI, tapi dia punya strateginya seperti itu. Oke, teman.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Mudah-mudahan teman-teman memahami ya apa yang saya bicarakan. 2040 teman-teman siap-siap aja kalau dia ada kenaikan ya, karena mudah-mudahan sih besok si bandar lokal ataupun foreign atau nanti pas hari buka market ada kenaikan. Soalnya si bandar foreign juga lagi posisi jualan soalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah semua target penurunannya teman-teman, tidak usah saya gariskan, nanti mungkin setiap garis mungkin saya kasih bagi dua deh. Satu nih, benar ini. Ini sebelah sini nanti ke level sini teman-teman ya. Ini penurunan juga sama, juga ada penurunan. Ini semuanya titik-titik ini adalah area penurunannya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk PACK ya. Kita lanjut ke emiten apa? Ada Bitek teman-teman ya. Ada Bitek FCA kelas 1 ya, kalau kelas 1 aman teman-teman ya. Masih santai. Sekarang udah 8 perak, sudah mulai ada kenaikan. Kemarin ada pengambilan, artinya yang suka saya bilang itu teman-teman ya, jauh-jauh hari saya bilang ketika saya melakukan pembahasan Bitek, ini bandarnya sudah mulai melakukan transaksi dengan baik, dengan dibuktikan yang diakumulasi penurunan akumulasi. Tinggal persoalannya gini teman-teman, dia mau jual di harga FCA atau mau keluar daripada FCA. Kalau dia serius mau jual di harga FCA, biasanya dia langsung turun sampai ke angka 50. Maka targetnya hanya ke 50 aja dulu teman-teman ya, untuk keluar daripada FCA kelas 1-nya. Tapi secara bandar dia sudah mulai akumulasi kembali. 2 hari ini sudah akumulasi ya. Mudah-mudahan dan semangat pada sudah mulai masuk lagi, bisa diakumulasi lagi. Tapi secara bandar ini sudah ada istilahnya perhatian lah dari bandarnya. Mau diurusin lah teman-teman ya. Terlepas daripada berita apapun ya. Lihat di sini dari lukisan market makernya dia sudah mulai akumulasi. Secara MA juga sudah mulai menuju ke atas. Oke teman-teman, untuk Bitek seperti itu ya. Bagus teman-teman, sudah mulai bagus, sudah mulai akumulasi lagi sampai bandar lokalnya. Cukup, cuma kalau bagus ya udah, saya bilang tidak usah apa namanya, tidak usah banyak yang dibicarakan teman-teman, karena sudah mulai akumulasi. Targetnya cuma 50-51 keluar dari FCA, udah selesai segitu ya. Nanti kalau sudah 50-51 tinggal nanti pertahankan dia mau ke arah mana teman-teman, apakah mau digocapkan kembali atau dia cenderung mau di up. Nah kita lihat Bitek apakah ini adalah emiten yang dilongsorkan sejak awal atau dia sudah punya yang namanya dikembalikan kepada market. Oh ini udah lama teman, sorry. Oh emiten lama ini teman-teman, jadi kecenderungan ini strategi pada bandar teman-teman ya. Tapi bandar sejak tanggal 23 bulan Desember tahun 2019 tidak peduli, sekarang setelah diturun ke bawah peduli lagi karena mungkin barangnya sudah murah banget teman-teman ya. Kalau sudah ada yang diurusin sebenarnya cenderung aman teman-teman, walaupun di sana di FCA kan. Kalau ada yang ngurusin, si bandar lokalnya sudah mulai akumulasi lagi, pertanda masih aman, masih mau ditransaksikan. Nah, Bitek seperti itu ya. Ada ECI teman-teman, ECI katanya nyangkut 18% teman-teman. Di harga berapa ya? Kalau harga sekarang 192, kalau 18%-nya berapa? Dikurangi 18%. Kita permudah aja lah teman-teman ya. Jangan dipersulit. Sekitar 157-an ya. Di harga berapa? Oh, tambah berarti ya. Sorry. Ditambah 18% ya. Ditambah 18%. Sorry teman-teman ya. Saya kurang 226 teman-teman ya, di 226. Di sini ya, di harga pucuk sini ya. 226 di sini ya. 226, 226. Nah, di area sini ya, pucuk sini ya. Mungkin pas break ya. Mungkin teman-teman pas beli pas break ya. ECI ya. Sekitar sini teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ya. Ini sebenarnya secara MA dia koreksi bagus teman, koreksi sehat ini ya. Selagi dia tidak jebol. ECI nih, ECI itu ada target kenaikan sini teman-teman. Tanda-tanda kenaikan ya. MA10 sudah menuju ke atas, cuman ada cumannya apa? Candlenya masih di bawah ya. Tetapi secara MA sudah menuju ke atas, ini pertanda baik teman-teman ya. Kemarin kan di sini pas kepala kembar ya. Nah, apabila si ECI ini sampai ke angka 240 teman-teman, cenderung akan uptrend loh ini teman-teman ya. Dia sudah bikin step nih, step 1, step 2 ya. Mudah-mudahan ini jadi ya. Mudah-mudahan yang sekarang jadi ini. Kemarin kan di sini nggak jadi nih ya. Di sini udah bagus pada ya nggak jadi. Ya itulah terserah bandar teman-teman ya. Ini hanya perkiraan saya, ini baru apa namanya? Ini saya baru yang namanya penelitian aja teman-teman ya.
Jadi jangan diikutin dulu. Ini lagi saya lihat teman-teman untuk perkembangannya ya. Nah, ini adalah target penurunannya di sini teman di angka 167 ya. Saya pikir sih kalau dia bikin step sekarang teman-teman ya, atau besok ke atasin aja dikit. Ini cenderung akan uptrend loh teman-teman ya kalau dia melakukan kenaikan sekarang. Kenapa? Karena dia tidak bisa melebihi ekornya di sini teman 162 si ekor merah ya. Nah, jadi ini tergantung yang sekarang nih teman-teman, mudah-mudahan tidak dijebloskan ya. Karena MA-nya sudah mulai bagus menuju ke atas, tapi masalahnya ini candlenya masih di bawah. Nah, itu teman, kecuali kalau besok di up kan teman-teman ya. Tunggu konfirmasi atau enggak open gap atas gitu kan. Ya, MA 10-nya mau di bawah candle, itu mungkin bisa ke angka 241 teman-teman, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi untuk menembus MA 200. Itu teman-teman pinginnya seperti itu rencananya itu teman-teman. Tapi apa boleh buat kalau bandarnya tidak mau ya udah gitu kan. Kan tergantung bandarnya teman-teman. Sebenarnya teman-teman kalau pingin ECI ini bagus teman-teman atau teman-teman mengambilnya, tunggu konfirmasi di sini nih. Smart money masuk secara bersamaan dan besar, kecenderungan di up-nya ada. Kalau ini mungkin nanti ada kalau dia tidak bisa lepas daripada 2024-nya teman-teman, cenderung naikin di sini aja di bawah nih. 2113 dia sudah turun kembali, fix dia tidak mau melanjutkan kenaikan, cenderung dia mau dilongsorkan kembali menuju ke supportnya di angka 156. Ya, saya tidak punya tahanan lagi di situ ya, cuma di 156 aja. Kita cek ECI. Ya, dia sudah harga murah banget teman-teman, murah banget. Ya, mudah-mudahan sekarang ada pantulan teman-teman, soalnya si ECI ini dalam posisi bagus teman-teman ya. Ini sudah di up, dikebawahin lagi ya. Ini dari pungutan teman Bandar Lokal cenderung sudah ngambil, berarti 3 hari ini sudah ngambil Bandar Lokal. Tanggal berapa nih? Tanggal 12 Maret ya. Wah, 3 hari sudah ngambil. Ada YP DRXA teman, ini cenderung DR sama SA cenderung broker yang menguaikan suka dikebawahin ya. Artinya sudah jeblosan ke bawah ya. Tapi sini YP mudah-mudahan sih YP sebagai bandar yang bagus lah teman. Memang YP itu suka bandar suka bagus teman-teman ya. Kalau dia ngambil yang bid dan opennya jarang-jarang, YP bagus teman-teman. Oh, bidnya jarang-jarang ini ya. Wah, ini ada kemungkinan teman-teman, ada kemungkinan di up ya, karena bidnya juga tidak terlalu tebal teman-teman ya. Oke, untuk ECI seperti itu ya. Jadi teman-teman, ECI ini dalam posisi murah banget. Jadi teman-teman walaupun ngambil di angka 226, sebenarnya dia dalam posisi murah ya. Jadi sudah murah banget ini teman-teman, karena harga murahnya aja di angka 300-an. Itu harga murahnya. Kalau ini posisi murah banget. Hanya targetnya jangan tinggi-tinggi, 391 ya sudah cukup teman-teman ya. Oke teman-teman, bandar sudah akumulasi, tinggal teman-teman mudah-mudahan ini jadi MA 10-nya lagi menuju ke atas, tinggal satu ungkapan lagi, tinggal satu dorongan lagi biar si MA 10-nya di bawah di atas candle, MA 10-nya di bawah candle. Itu menandakan dia akan uptrend. Dan dia harus melalui dulu 239 teman-teman untuk melanjutkan kenaikannya. Karena ini dalam posisi murah teman-teman ya, murah banget, malahan teman-teman ini murah banget ya. Kalau teman perhatikan di sini murah banget teman, ini murah-murah banget ya. Jadi targetnya kalau agak dimurah banget, targetnya agak murah di sini teman-teman. Tunggu aja beberapa tahun juga, mudah-mudahan ini bisa di ke harga minimal, ke harga wajarnya ini 900 aja. Oke, ketinggian turunin dikit tensinya ke angka 486. Ketinggian juga udah sini aja nih, udah cukup di 422 ya. Oke, teman-teman ya. Di atas ada nggak saya? Ada 488. Loh, teman, 4819. Ya, asal teman-teman bisa bersahabat dengan waktu, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk ECI ya. Oke, ada Jaya, teman-teman. Jaya. Jaya itu saya dulu sempat ngambil Jaya, teman-teman, di 100 berapa ya? 110 teman-teman. Itu saya kejemputnya di 100 sedikit sih. Itu karena saya waktu dulu ya, waktu pomonya, wah naik nih sama teman-teman. Target kenaikan sudah ditempuh ya, kita hapus dulu. Ceritanya sudah aja segitu aja. Jadi intinya apa? Jaya itu walaupun nyangkut, teman-teman masih bisa kejemput. Maksud seperti itu, maksud saya teman-teman ya. Jadi terang di Jaya ini teman, dia banyak shadownya, manfaatin shadownya. Ya, manfaatin shadownya. Dia bid dan overnya tipis, cenderung gampang di up, gampang diturunkan teman-teman ya. Dan kalaupun nyangkut pasti kejemput teman-teman ya. Asal teman-teman bisa yang namanya planning. Jaya planningnya teman-teman ini ya. M10 dia up duluan, berarti targetnya jangan tinggi-tinggi ke angka
353 kalau dikasih. Tapi kalau teman-teman tidak dikasih ya otomatis harus ngikutin ini aja. Udah di angka 221 juga sudah cukup, kalau nggak di harga murahnya di angka 149 ya. Teman-teman kalau ngambil sekarang itu emang sih masih ada harga murah di angka 50-an lah teman-teman ya. Nah ini teman-teman ada supportnya di angka 80, saya punya nggak? Ada di angka 79 teman-teman nih. Tapi sekarang lagi sideways. Kebiasaan Jaya itu sideways teman-teman. Jadi teman-teman udah santai aja. Kalau teman-teman ngambil sekarang santai, biarin aja dulu. Nanti juga akan di-up dengan sendirinya ya. Nanti akan di-up dengan sendirinya. Apalagi smart money sudah mulai masuk teman-teman nih. Ya, tanda-tanda kenaikannya ada. Nah, ini target kenaikannya yang terkecilnya dengan body berubah ke angka 97 teman-teman ya. Kalau untuk shadow banyak. Ini target di sini aja teman-teman 113. Nih, target yang 124. Nah, ini targetnya 148. Jadi teman-teman di sini aja. Jangan jauh-jauh Jaya ini teman-teman ya. Target 15.03.2020. Nah, oke teman-teman ya, target terendahnya di sini teman-teman. Saya akan melihat yang agak tinggi dikit deh teman-teman. Ini gapnya tuh sama si kepala merah teman di sini. Ini gap teman-teman. Nah ini si gap sini. Nah ini targetnya. Ini memang agak lama teman-teman. Kalau untuk si Jaya ini agak lama. Jadi nanti teman-teman untuk Jaya manfaatin shadownya ya. Manfaatin shadownya aja karena ini cenderung bagus kalau shadownya teman-teman ya. Cenderung ke up nih. Shadownya sebesar nyampe ke 112 teman, lumayan lah ya. Beberapa kali shadow nyampe teman-teman. Jadi manfaatin shadownya. Apalagi sekarang smart money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman ya. Tetap teman-teman walaupun dalam posisi dia dia sideways teman-teman, area penurunan masih ada di angka level 90 sama di angka 79. Kalau di bawah 79 udah ambil aja teman-teman ya, udah murah banget itu ya. Karena posisi sekarang juga lagi dijual di harga murah banget selama 10 tahunan. Kalau cek untuk 1 tahunan ya dia cenderung antara harga murah sama harga tengah. Nih sini targetnya di sini 104, kalau nggak paling tinggi di angka 121 teman-teman ya. Saya suka ngambil 10 tahunan kenapa biar terlihat jelas lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Jaya pungutan sudah mulai bagus. Perhatikan nih, Bandar Lokal sudah mengambil dari tanggal 21 Februari. Kita cek 21 Februari. Tektok 21 Februari. 21 Februari. Agak lumayan lama ya 21 Februari. Nah, kita cek untuk lokalnya siapa. Ada CPLG, bagus teman. Ini broker yang ngambilnya bagus. Teman-teman ini sudah pada keluar. Artinya tinggal teman-teman tinggal bersabar aja, nunggu nunggu smart money masuk. Karena di situ adalah sebagai lawan yang baik, teman-teman lebih baik teman-teman tunggu smart money masuk yang signifikan. Ini sudah smart money kemarin sudah mulai masuk bagus ya. Jadi teman-teman kalau di sini harus bersabar teman-teman. Saya aja nunggu sampai berapa bulan ya. Nyangkut tapi kejemput gitu, tapi saya nunggu ya. Karena saya kan dari dulu emang kalau mau cut loss pun pasti saya memilih ketika emiten itu sudah memenuhi syarat teman-teman ya. Kalau ya ini saya sudah terukur biasa teman-teman. Oke, cut loss di sini sekitar 5 sampai 10% contoh gitu ya. Nah, ini kenaikan berikutnya, ini pasti harus untung sekitar kalau enggak istilahnya 12%, 15%, 30%, baru saya akan istilahnya cut loss, karena di sini akan lebih bagus lagi karena saya melihat dari smart money-nya, pungutan daripada bandar lokalnya, bandar foreign-nya cenderung bagus ya. Mungkin kemarin gagal itu karena ada sesuatu hal, kadang-kadang berita negatif ataupun hal sebagainya, dia menyebabkan dia turun kembali gitu teman-teman. Tapi kalau melihat langsung pindah, teman-teman langsung pindah ke emiten yang lain, teman-teman juga perlu seperti itu untuk melihat emiten itu berpotensi lebih naik lagi karena sudah melihat dari MA-nya, terus dari pungutan sudah mulai bagus. Jadi ya nunggu beberapa hari atau beberapa minggu aja sudah, apalagi cut loss yang kemarin di sudah keganti lagi dengan baik teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, itu pengalaman saya di Jaya teman-teman. Jadi saya nyangkut tapi kejemput teman-teman, karena saya pikir ini lagi sideways. Saya bilang kan di sini, kalau nggak sini nih, nggak sini nih, lagi sideways ya saya bilang 110-an lah teman, 110-an, 110 atau 110, 109 lah. Saya biarin aja hampir berapa minggu gitu ya. Tiba-tiba dia naik ke 120, saya jual di 100 berapa gitu, pokoknya nyampe 130-an lah teman-teman ya. Cenderung disitulah jualnya teman. Tidak tinggi-tinggi teman-teman ya. Karena mungkin dulu juga saya beranggapan, wah ini lama sama seperti teman-teman, tidak sabaran dulu. Kalau sekarang setelah saya melihat dari potensi kesabaran itu lebih penting teman-teman daripada beli yang sudah di atas, saya lebih baik sekarang bersabar aja. Jadi maka saya itu kalau ngambil minus 10% aja masih santai.
Kenapa? Saya pengalaman pasti kejemput kalau 10%. Kalau sudah 20%, nah saya harus melakukan average. Kenapa? Biar kejemputnya lebih cepat gitu. Oke, nyangkut lagi 20% berikutnya. Saya tunggu dulu MA10 di bawah candle, average lagi yang kedua kali. Pasti kan harganya lebih di bawah lagi gitu kan. Nah, udah setelah itu saya stop. Mau dia turun 20% lagi, 30% lagi, saya cenderung akan stop. Karena saya berpikir itu sudah murah. Nah, sobat. Maaf, maaf teman-teman ya. Karena saya cenderung seperti itu teman-teman, makanya saya suka ngambil itu di emiten-emiten yang sudah mulai di harga murah di sini, teman-teman ya. Jadi walaupun jeblos kan artinya ke harga lebih murah lagi gitu, teman-teman. Ya, oke teman-teman. Kecenderungan saya kalau sini 10 tahunan isi di sini murah tapi di bawah tidak ada lagi tahanan, berarti murah gitu. Kecuali kalau seperti ini kan, ini harga murahnya aja di angka 150, ini di harga 90 82, ya berarti saya di sini walaupun murah teman-teman ya cenderung saya pasti ngambil di harga di bawah dong gitu kan. Biasanya saya memperhatikan itu juga LK-nya juga teman-teman, karena LK juga sangat berpengaruh untuk kenaikan dan sama penurunan sebuah emiten teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, kita tutup aja ya untuk yang seri ke-6-nya di Jaya. Nanti kita akan watchlist lagi emiten punya teman-teman yang lain ya. Mungkin teman-teman kita akan bahasnya mungkin nanti pagi, kalau nggak nanti malam lah teman-teman ya. Tergantung dari situasi saya ya. Sekarang saya lagi enak nih teman-teman ya. Lagi santai. Malam minggu weekend santai teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.